Cerita berlanjut ke 3 hari kemudian, di mana Gu Changge tengah duduk sendirian sambil termenung memainkan wadah miliknya. Tak kusangka, satu wadah demon akan memakan waktuku 3 hari penuh. Seharusnya tak kugunakan semua wadahku saat mengambil demonic halberd. Berhubung wadah ini cukup berguna bagiku, aku akan membuatnya beberapa lagi untuk kebutuhan di masa mendatang. Lalu kemudian Gu Changge menyembunyikan wadah miliknya. Sejak kembali ke dunia atas, aku telah membuat beberapa janji pertemuan. Namun sampai sekarang aku masih belum mendengar apapun dari tunanganku. Dan di saat yang sama seorang pelayan datang. Pelayan itu pun memberitahu Gu Changge tentang kedatangan Kaisar Immortal Dinasti dan putri keempatnya. Pelayan juga menyampaikan pesan dari Patriark yang menyuruh Gu Changge supaya segera menuju ke istana utama. Lalu Sin beralih ke istana utama di mana Gulintian tengah menyambut Yu Mingkong dan ayahnya. Padahal belum lama ini kita bertemu, tapi kelihatannya Mingkong sekarang sudah memiliki aura seorang penguasa. Saudaraku terlalu memuji kami, kata ayah Yu Mingkong. Mendengar obrolan mereka, Yu Mingkong berpikir dalam benaknya. Di kehidupanku sebelumnya, ayah selalu memperlakukanku dengan kasar. Berbeda dengan pamanku, dia menganggapku seperti putrinya sendiri dan memperlakukanku dengan penuh cinta. Namun sayang sekali, dalam hatinya selalu memendam rasa penyesalan yang mendalam terhadap Gu Xian'er. Hal itu pun akan menyebabkan resiko besar pada saat paman mencoba menerobos ke ranah selanjutnya. Pada akhirnya kultivasi paman akan musnah dan ia akan sekarat. Sedangkan untuk Bibi, dia akan jatuh sakit dan perlahan meninggal karenanya. Gu Changge, sebenarnya berapa banyak orang yang telah kau celakai? Lalu kemudian terdengar suara pelayan yang memberitahu kalau tuan muda telah tiba. Yu Mingkong yang mendengar itu pun sempat terkejut. Tapi meski begitu dia masih bisa menenangkan dirinya. Sementara itu Gu Changge yang baru saja tiba langsung menyapa paman dan ayahnya. Tak lupa juga ia menyapa tunangannya. Mendengar sapaan itu, Mingkong pun berpaling dan melihat ke arah Gu Changge. Mereka berdua pun sejenak saling memandangi satu sama lain. Melihat anaknya yang datang, Gulintian berkata, "Changge, kau datang di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu yang ingin kudiskusikan dengan pamanmu. Jadi bagaimana jika kau membawa Mingkong berkeliling melihat sekitar?" Ayah Yu Mingkong pun setuju dengan perkataan Gulintian. "Benar juga, Mingkong. Dulu kamu selalu berteriak senang saat bertemu Changge. Tapi kenapa hari ini kamu jadi pendiam?" Lalu Gu Changge pun mengajak Mingkong untuk berkeliling melihat sekitar. Mendengar ajakan tersebut, Yu Mingkong pun setuju. Mereka pun berjalan bersama meninggalkan istana utama. Sementara itu Gulintian dan ayah Yu Mingkong yang melihat hal tersebut pun serentak mengatakan, kedua bocah itu sudah tumbuh besar dengan cepat. Sin beralih ke Gu Changge yang sedang menemani Mingkong berkeliling istana. Dan di sepanjang perjalanan tersebut, Gu Changge terus-terusan memandangi Yu Mingkong. Sadar akan itu, Mingkong pun bertanya, "Apa yang dari tadi kau lihat? Apa ada sesuatu di wajahku?" "Tadi aku hampir mengira kau di sini untuk membatalkan pertunangan kita." "Apa dia tahu sesuatu?" tanya Yu Mingkong dalam benaknya. "Kenapa kau berkata seperti itu? Jika kau ingin membatalkan pertunangan tinggal bilang saja. Lagian dari dulu kau selalu tidak menyukaiku." "Aku tadi hanya basa-basi, tapi kenapa kau malah jadi serius?" Mendengar itu Yu Mingkong pun berpikir dalam benaknya. "Basa-basi? Kau kira aku Mingkong yang dulu, yang mudah sekali kau bohongi? Kukira semakin kesini kau menjadi semakin membenciku," kata Yu Mingkong. Lalu dia pun berpikir lagi dalam benaknya. "Membatalkan pertunangan? Aku tak akan semudah itu melakukannya untukmu. Akan kupertahankan hubungan baik antara kita seperti yang dulu kulakukan. Lalu ketika kau mempercayaiku dan menurunkan kewaspadaanmu, aku akan..." Dan tiba-tiba Gu Changge berkata,
Mingkong, aku merasa dirimu yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah berubah sama sekali. Ada juga kau. Sikapmu menjadi sangat lembut padaku. Apa yang terjadi padamu? Kuakui, sikapku yang dulu padamu memang keterlaluan. Kucangge pun memegang tangan Yu Mingkong sambil berkata, tapi mulai sekarang aku takkan memperlakukanmu seperti itu lagi. Mendengar itu Yu Mingkong menjadi salah tingkah sembari berpikir, bagaimana mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata seperti ini dari mulutnya? Dan terkait identitasku sebagai regresor, dia tidak mungkin mengetahuinya. Atau jangan-jangan dia sudah bertobat dan merubah sikapnya? Tidak, ini tidak mungkin. Iblis jahat tidak mungkin bisa berubah menjadi orang suci. Aku tidak boleh termakan dengan kata-kata manisnya. Yu Mingkong, jangan lupa akan misimu yang sebenarnya. Melihat Yu Mingkong hanya diam, Kucangge pun bertanya, Mingkong, ada apa denganmu? Apa kau sedang sakit? Cangge, kau sungguh tidak berbohong kan? Aku sangat senang mendengarmu mengatakan hal seperti itu. Aku sudah menduga, cepat atau lambat hatimu pasti akan tergerak oleh usahaku. Dasar bodoh, bagaimana bisa aku membohongimu? Ucap Kucangge sambil memeluk Yu Mingkong dengan erat. Meskipun aku tak tahu apa yang sedang kau coba sembunyikan, tapi kemampuan aktingmu ini sama saja seperti lintian. Sama-sama tidak meyakinkan. Hingga kini sistem pun belum memunculkan notifikasi apapun tentang bagaimana alur ceritaku denganmu. Cangge, kenapa kau tiba-tiba bersikap baik padaku? Tanya Yu Mingkong. Kenapa kau bertanya seperti itu? Kau adalah calon istriku. Bukankah sudah seharusnya aku bersikap baik padamu? Yu Mingkong yang mendengar itu pun meneteskan air mata. Di kehidupan sebelumnya, saat kau menghunuskan pedangmu padaku, apa sempat terlintas di benakmu kalau aku adalah istrimu? Pikir Yu Mingkong. Dan kemudian dia pun melepaskan dirinya dari pelukan Kucangge. Ada apa? Ekspresimu sepertinya tidak begitu senang. Aku tidak apa-apa. Maaf, aku pamit dulu. Tiba-tiba tubuhku terasa tidak enak. Ucap Yu Mingkong yang pergi meninggalkan Kucangge. Melihat hal tersebut, ekspresi Kucangge langsung berubah. Dia pun menatap tajam Yu Mingkong yang sedang berjalan pergi. Dan di saat yang sama, sistem muncul memberi Kucangge sebuah pilihan misi. Pilihan pertama adalah menaklukkan pemilik keberuntungan Yu Mingkong. Jika berhasil akan mendapatkan hadiah 5.000 poin keberuntungan, 25.000 poin takdir, dan hadiah tambahan lainnya. Sedangkan pilihan kedua adalah membunuh pemilik keberuntungan dengan hadiah yang sama seperti pilihan pertama. Kucangge pun memilih untuk menaklukkan Yu Mingkong. Dan di saat itulah sistem menunjukkan kehidupan Yu Mingkong di masa lalu. Setelah melihat hal tersebut, Kucangge berpikir dalam benaknya, jadi dia adalah regresor. Tak heran dia terkejut dengan ucapanku. Dibunuh oleh suaminya sendiri di hari pernikahan. Siapapun yang mengalami kejadian tragis seperti ini pasti akan menyimpan dendam yang mendalam. Dilihat dari reka ulang barusan, saat itu aku pasti belum membangkitkan sistem dan berada dalam kendali penuh hati iblis. Karena dulu dia mencintaiku, dia pasti paham tentang diriku. Mungkin juga dia sudah tahu soal hati iblis yang ada dalam tubuhku. Untuk sekarang akan sangat sulit mendapatkan kepercayaan darinya. Terlebih lagi dia mungkin berpikir kalau aku adalah regresor seperti dirinya. Sepertinya hanya ada satu cara, supaya dia bisa menyerah akan dendamnya. Lalu scene beralih ke malam hari di mana Gulintian, Yu Mingkong dan ayahnya tengah makan malam. Dan di saat itu pula Gulintian bertanya pada Yu Mingkong, "Ada apa denganmu? Apa bocah itu mengganggumu lagi?" Dengan gugup Yu Mingkong mengatakan, "Tidak paman, Cangge sama sekali tidak menggangguku. Hanya saja aku merasa agak sedih ketika mengingat kejadian di masa lalu. Bocah itu sudah keterlaluan. Seharusnya kau tak membelanya sepanjang waktu. Atau dia akan terus mengganggumu meskipun kalian berdua nanti sudah menikah."
Dan tiba-tiba Kucangge muncul sambil berkata, "Ayah, apa yang kau bicarakan? Mingkong akan jadi istriku. Menyayanginya saja mungkin sudah terlambat. Jadi bagaimana mungkin aku mengganggunya?" Lalu dia pun duduk di samping Yu Mingkong. Sembari menyuapinya makanan, Kucangge bertanya, "Bagaimana keadaanmu? Apa sudah baikan? Tadi kulihat wajahmu tampak pucat. Dan juga di mana kau menangis?" Mendengar pertanyaan tersebut, Yu Mingkong berpikir, apa dia berpura-pura baik untuk mengelabui para tetua? "Aku baik-baik saja, jadi kau tidak perlu khawatir," ucap Yu Mingkong yang menjawab pertanyaan Kucangge. "Baguslah kalau begitu. Karena malam masih panjang, bagaimana jika kau menemaniku untuk minum-minum?" Ayah Yu Mingkong dan Kulintian yang mendengar itu pun saling menatap satu sama lain. Mereka berdua pun kompak bersandiwara untuk pergi dari sana. Dan ketika mereka sudah pergi, Yu Mingkong juga memutuskan untuk ikut pergi. "Kucangge, semua sudah pergi sekarang. Apa kau masih ingin melanjutkan aktingmu itu? Bahkan jika kau bersikap dingin seperti dulu, pernikahan kita tetap tidak akan berubah. Karena itu, apa yang sedang kau rencanakan di balik semua ini?" Sembari menikmati minumannya, Kucangge berkata, "Kau terlalu banyak berpikir. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bisa berubah sebanyak ini hanya dalam waktu setengah tahun? Atau jangan bilang dirimu yang lemah lembut dulu hanyalah akting belaga. Jika benar begitu, maka aktingmu bagus juga." Sambil berjalan pergi, Yu Mingkong berpikir, dia masih belum tahu soal diriku yang bereinkarnasi. Jangan-jangan berbeda denganku, dia tidak mengalaminya. Kalau begitu, pertanyaan tadi siang adalah jebakan untuk melihat apakah ada perbedaan pada diriku. Jika memang benar, maka aku telah menunjukkan reaksi yang berlebihan. "Yu Mingkong, kenapa hatimu selalu saja gugup setiap kali berhadapan dengan Kucangge?" Lalu ketika Yu Mingkong berada di depan pintu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Kucangge yang menyerang. Tahu serangan datang, dia pun bergegas menahannya. Barang-barang di sekitar mereka pun hancur seketika. Dan di saat itu pula Kucangge berkata, "Ranah Secret Emperor, ha? Sepertinya masih ada banyak hal yang kau sembunyikan dari suamimu ini." Yu Mingkong yang mendengar itu pun hanya diam tak menanggapinya. Dan kemudian Kucangge menggenggam erat tangan Yu Mingkong. Dia pun menarik tubuh Yu Mingkong sampai jatuh ke pelukannya. Yu Mingkong yang mengalami hal itu pun marah. "Kucangge, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan aku." Sembari melepaskan Yu Mingkong, Kucangge bertanya, "Mingkong, apakah kau masih tidak ingin mengakui kebenarannya?" Mendengar pertanyaan tersebut, Yu Mingkong pun menjawab, "Karena kau sudah menyadarinya, maka aku tak perlu berakting lagi. Benar. Sikap yang kutunjukkan padamu dulu semuanya hanyalah kepura-puraan semata. Tapi sekarang aku sadar bahwa lebih baik menyimpan energiku sendiri dan memperkuat diri daripada menghabiskan waktu sepanjang hari demi memuaskan hatimu yang sekeras batu. Bagaimanapun kekuatanku sendiri adalah yang terpenting, kan? Itu adalah kalimat yang pernah kau katakan padaku dulu," pikir Yu Mingkong dalam benaknya. Mendengar jawaban tersebut, Kucangge pun memuji Yu Mingkong dalam hatinya. Tidak buruk, dia bahkan sudah belajar bertindak sesuai dengan keadaan. Lalu dia pun bertanya lagi pada Yu Mingkong, "Bagaimana bisa kau mengatakan kalau hatiku sekeras batu? Apa dalam hatimu aku adalah seorang pria yang seperti itu? Belum lagi fakta bahwa selama ini kau berpura-pura itu membuat hatiku sedikit terluka. Kucangge, jangan gunakan perkataanmu untuk membohongiku. Apa kau tak sadar kau orang seperti apa?" "Oh, memangnya aku orang yang seperti apa?" ucap Kucangge sambil berjalan mendekati Yu Mingkong. Kau, jangan salahkan aku jika kau terus mendekatiku. Memangnya apa yang ingin kau lakukan padaku?" "Dasar berdebah," teriak Yu Mingkong sembari melancarkan serangan. Kucangge yang melihat itu pun dengan cepat menangkap tangan Yu Mingkong. Dia pun kemudian memocokkannya ke sebuah pilar. Lalu dengan gugup, Yu Mingkong pun bertanya, Apa yang ingin kau lakukan?"
Tentu saja menikmati malam yang panjang ini. Bagaimana menurutmu, istriku? Kemudian Shin memperlihatkan bayangan Yu Mingkong dan Gu Changge yang tengah bertarung di atas ranjang. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, di mana Gu Changge menyadari Yu Mingkong telah pergi meninggalkannya. Yu Mingkong, tak masalah kau pergi begitu saja, tapi tak kusangka kau juga sekalian membawa selimutnya pergi setelah bermalam denganku. Kau sungguh sedang menipu dirimu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia bahkan rela mengorbankan tubuhnya sendiri demi membalaskan dendam masa lalunya. Melihat hati dan pikirannya yang begitu licik, aku sudah tak tahu lagi bagaimana diriku akan berakhir jika aku tak ikut campur dalam misi balas dendamnya padaku. Karakter yang cukup menarik. Jika saja dia tidak memiliki dendam padaku, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Lalu tiba-tiba sistem muncul memberitahu, Anda telah menggoyangkan hati Yu Mingkong sang pemilik keberuntungan. Poin keberuntungan Anda bertambah 500 dan poin takdir bertambah 2500. Seperti yang kuduga, Yu Mingkong yang sekarang pasti mencurigaiku. Dia bahkan mungkin berpikir, perbedaanku yang saat ini adalah karena efek dari reinkarnasinya. Entah karena wanita dipengaruhi emosi atau logika, mereka tampak selalu lebih percaya pada indera keenam mereka. Aku hanya perlu memberinya sedikit petunjuk, dan dia secara alami pasti akan menduga banyak hal dari petunjuk yang kuberikan. Lalu pada akhirnya, kepalanya akan dipenuhi dengan hal-hal yang dia inginkan. Masalah kecil ini untuk sementara sudah teratasi. Sekarang sudah waktunya bagiku untuk kembali ke istana immortal, pikir Gu Changge sambil berjalan meninggalkan ruangannya. Sementara itu di luar sana terdapat Yu Mingkong yang sedang dalam perjalanan pulang. Di perjalanan tersebut ia ditemani oleh pelayannya. Dan di saat itulah Yu Mingkong bertanya pada pelayannya, "Huan menurutmu Tuan Muda orang yang seperti apa?" Pelayan itu pun menjawab, meskipun orang-orang di luar mengatakan kalau Tuan Muda adalah orang yang dingin dan sulit didekati, namun saya rasa Tuan Muda memiliki temperamen yang bagus dan juga baik dalam memperlakukan orang lain. Beliau saja memperlakukanku dengan gentle dan lembut. Gentle dan lembut? Terlalu banyak hal tak terduga dalam pertemuan kali ini. Dan entah kenapa rasanya aku tidak bisa mengambil keuntungan sedikit pun darinya, meskipun aku telah mengalami reinkarnasi. Gu Changge, kenapa aku masih tak bisa membaca dirimu meski telah mengalami kehidupan yang kedua kalinya? Tak peduli bagaimanapun caranya, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Setiap luka yang kau berikan padaku pasti akan kukembalikan, pikir Yu Mingkong dalam benaknya. Lalu Shin beralih ke Abandoned Immortal, di mana tetua Yanji sedang terluka dan tengah dikejar seseorang. Bagaimana Tuan Muda bisa tahu ada sebuah desa misterius di pedalaman seperti ini? Dan juga pohon tadi, bukankah pohon itu harusnya sudah hilang beberapa era yang lalu? Dan di saat itulah tetua Yanji menggunakan jimat yang diberikan Gu Changge. Aku harus segera melaporkan situasi ini pada Tuan Muda, pikir tetua Yanji dalam benaknya. Sementara itu orang-orang yang tadi mengejar tetua Yanji berhenti mengikutinya, karena mereka sadar tetua Yanji sudah pergi terlalu jauh dan takkan bisa terkejar. Orang-orang tersebut pun mengatakan dia berhasil kabur. Tak kusangka dia memiliki jimat Array Destroyer di tangannya, seorang kultivator ranah omnipoten. Tapi tak ada aura keluargaku sama sekali dalam tubuhnya. Karena itu harusnya dia kemari bukan demi Xian'er. Lalu siapa dia sebenarnya? Sepertinya ketenangan yang ada di desa Persik ini sebentar lagi akan berakhir.